Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ari, kembali lagi bersama saya untuk bincang-bincang dengan narasumber yang memang sangat kompeten. Tapi ada hal yang menarik yang memang perlu saya ajak beliau, dikarenakan ada hal yang penting diketahui oleh publik terkait bagaimana beliau terbebaskan dari virus COVID. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang sudah datang ke Rumah Jalan Ari. Terima kasih. Memang Abang di tengah waktu kesibukannya bisa menyempatkan satu hal yang luar biasa bagi kami kan. Amin. Bang, ada informasi yang saya tangkap di Republik bahwa Abang dinyatakan positif. Itu memang ada dokumennya atau semacam tes swabnya, atau itu hanya ya dalam tanda kutip feeling Abang saja? Baik, terima kasih. Dokumennya sebenarnya ada, malah itu 2 kali. Saya pertama sekali melakukan yang namanya rapid test. Hasil rapid test itu dinyatakan saya non reaktif, dan besoknya saya lakukan swab. Nah, hasilnya positif. Dan itu dilakukan di Unsia. Nah ini kan posisinya kan bisa dikatakan kan hidup dan mati nih. Kalau Abang misalnya kita asumsikan seperti itulah, walaupun alhamdulillah Abang sudah bisa melalui. Nah, apa yang bisa Abang berikan kepada sahabat Ari dalam posisi Abang bisa selamat di dalam virus COVID itu? Baik, terima kasih. Pada prinsipnya tentu selaku manusia, kalau kita mendengar kabar yang tidak enak tentang kita, tentu akan menjadi shock. Saya pikir yang pertama saat kami mendengar bahwa saya itu mendengar saya dinyatakan positif oleh hasil lab Unsia pada saat itu melalui hasil swab. Nah, yang disampaikan oleh istri saya. Nah, hal yang pertama saya rasakan adalah wow, kira-kira gimana ini? Nah, ya, wow itu artinya apakah masih bisa hidup atau tidak gitu? Ya, mungkin intinya sebenarnya wow yang saya ingin sampaikan itu sebenarnya apa yang harus saya buat? Nah, kira-kira gitu. Nah, sementara kita pahami betul bahwa obatnya belum ada dan keterbatasan informasi tentu ya. Nah, tentu kita juga pada saat itu informasi masih kurang yang kita dapatkan ya. Nah, yang jelas pada saat itu kebetulan saya berada di kantor, jadi saya harus menekan rasa emosi saya itu setinggi mungkin ya. Untuk saya harus yang pertama sekali adalah menyampaikan kepada staf saya, ya, kepada para staf yang kebetulan selama ini melakukan kegiatan bersama-sama dengan saya. Nah, bagaimana caranya saya harus bisa menunjukkan kepada mereka bahwa ini oke lah kira-kira gitu. Nah, memang saya positif, tapi kita tidak perlu gabung menghadapinya. Nah, tentu hal ini kita harus melakukan yang pertama adalah berpikir secara positif. Nah, bagaimana caranya berpikir secara positif? Bahwa kita mampu melawan ini. Nah, kita coba mereview laporan yang pernah kita baca bahwa dari data yang terkena positif itu hanya persennya yang meninggal itu kecil sekali dibandingkan persen yang selamat. Nah, intinya bahwa kemungkinan selamat itu lebih besar daripada kemungkinan ajal itu menjemput kita. Itu bacaan data Bang ya? Iya, bacaan data saya. Nah, jadi berdasarkan itu ya saya juga setelah saya merasa setelah saya dinyatakan positif, saya juga harus menyampaikan kepada para staf untuk mereka melakukan tes. Nah, dan bahwa tes itu tidaklah seperti apa yang dibayangkan oleh mereka. Karena kan banyak isu bahwa tes swab itu sakitnya minta ampun gitu segala macam gitu. Nah, saya bilang, nah tes swab itu ternyata seperti kita membersihkan lubang hidung dengan menggunakan cotton bud. Nah, malah kalau yang suka geli-geli jadi senang diperiksa itu. Bang, nah, sebelum terlalu jauh Bang, ada hal penting yang memang ini menjadi pertanyaan juga ya bagi publik. Tentunya ini kan ada beban psikologi berat bagi Abang.
dalam tanda kutip ada nggak berpikir kalau saya umumkan ke publik maka ada sanksi sosial yang nanti arahnya ke pengucilan, bully, dan ada macam lainnya ya kan? Nah, beban mental ini ada nggak di? Justru yang menjadi beban mental bagi saya itu bagaimana saya harus menyampaikan kepada orang-orang yang berkomunikasi, yang berhubungan selama 1 minggu sebelum saya dinyatakan positif itu, bagaimana saya menyampaikan kepada mereka bahwa saya terkena virus HIV, COVID. virus COVID. Bagaimana saya harus menjelaskan ke mereka? Nah, sementara tadi pagi mereka masih ngobrol sama saya, dan menurut saya hal yang paling penting adalah saya harus menyampaikan. Nah, supaya mereka juga punya keluarga, mereka harus jaga keluarganya, mereka harus jaga lingkungan sekitarnya, sehingga suka tidak suka, ya kalaupun mereka harus memarahi saya, ya toh saya tidak melakukan pembohongan, karena memang pada saat itu saya tidak tahu, dan saya menganjurkan kepada mereka untuk melakukan rapid minimum, kalau tidak pun swab, dan langsung melakukan kegiatan mengasingkan diri. Nah, alhamdulillah setelah saya telepon beberapa teman yang memang berhubungan dengan saya pada saat itu, ada yang tidak pulang lagi ke rumah, ada yang sudah mengasingkan diri. Kalau mereka punya rumah 2 tingkat, maka dia sudah mengambil posisi di atas dan tidak berhubungan dengan keluarga lagi. Kantor aktivitasnya lockdown berarti ya? Kantor tidak saya tutup, tapi saya minta seluruh staf yang berhubungan dengan saya pada saat itu untuk melakukan swab dan rapid dan swab, dan aktivitas kantor berjalan seperti sedia kala. Cuma sebelum kita besoknya saya minta kantor sebelum jam kantor dimulai itu sudah disemprot dengan disinfektan seluruhnya. Nah, tentunya ini kan pengalaman yang luar biasa bagi Abang. Bisa nggak Abang berbagi, sharing bagaimana cara Abang bisa sembuh ya? Selain tadi Abang yang paling penting adalah menyatakan diri kepada publik dan kepada staf. Nah, proses penyembuhan seperti apa yang Abang harus lalui? Baik, jadi saya kebetulan melakukan dengan mandiri. Jadi setelah dinyatakan positif, saya sampaikan ke istri saya. Kebetulan saya di rumah itu punya seperti pavilion. Maka saya bilang ke istri saya, tolong pavilion itu dikosongkan, dan anak saya pindahkan ke rumah induk. Nah, mulai dinyatakan saya positif, maka saya tinggal di pavilion tersebut. Nah, dimulai dengan minum vitamin, ya tentu rutinitas yang harus kita ini meningkatkan imun tubuh. Berarti itu penting ya. Ya, jadi tidak hanya cukup dengan vitamin artinya kan? Jadi apapun yang disampaikan oleh teman-teman menyangkut dengan ini bisa meningkatkan imunitas dan meningkatkan daya tahan tubuh, maka saya lakukan. Ya, salah satu contoh misalnya minum madu. Ya, makan kurma. Nah, minum air kelapa pakai garam, pakai jeruk nipis, minum air hangat, pakai minyak kayu putih. Nah, malam menggosok diri dengan minyak kayu putih. Ya. Artinya hampir semuanya ya yang terkait dengan imun Abang praktekin ya, abang lakukan lah ya. Semua saya lakukan. Nah, di saat 3 hari pertama saya masih belum keluar dari area itu. Jadi saya setiap pagi jam 8 saya lakukan olahraga kecil. Tapi hari keempat sampai seterusnya saya melakukan setiap jam 8 itu olahraga dengan menggunakan sepeda. Saya mencari rute yang memang betul-betul sepi ya. Sepi. Nah, dan selama COVID saya menghindari menggunakan seperti deodoran, hand body. Nah, menurut saya karena itu supaya pori-pori kita kebuka sehingga sinar matahari bisa kita terima secara maksimal. Nah, mungkin itu. Nah. Ada nggak misalkan dibutuhkan juga selain dari kekuatan untuk imunitas pada tubuh seperti makan 4 sehat 5 sempurna, terus ditambah lagi istirahat yang cukup, dan juga mungkin ada hal lain yang memang penting untuk dilakukan? Ya, kalau makanan saya anjurkan itu untuk peningkatan protein, ya seperti misalnya makan telur. Nah, telur rebus makan barang 1 hari itu 3 atau 4 gitu, minum susu. Nah, intinya hal yang kita makan buah. Nah, dan yang paling penting adalah
pikiran kita harus enjoy. Nah, Oke. pikiran harus enjoy ya. Kalau senang mengaji mungkin ya lakukanlah mengaji. Itu untuk meningkatkan juga ya salah satunya. Ya, sambil kita semua yang kita lakukan itu tentu diiringi semuanya dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, berdoa lah ya. Ya, itu yang membuat sebenarnya kita bisa menjadi lebih kuat dari rasa ketidakpercayaan diri kita. Saya ingin tanyakan ya, dan ini mungkin juga menjadi pertanyaan sahabat Ari juga, saya rasa ya. Kapan abang merasa semua sudah normal dan dalam artian bahwa fungsi penciuman abang sudah kembali normal, cita rasa abang kembali normal, tenggorokan juga tidak kering lagi, tidak ada demam lagi. Pada hari keberapa abang? Jadi pada hari ke-10 10 setelah dinyatakan positif COVID. Jadi kalau mungkin saya mendapatkan itu mungkin sudah ditambah seminggu lagi itu. Nah sebenarnya, jadi 10 hari setelah saya dinyatakan COVID, saya itu berusaha untuk meraba kembali penciuman seperti apa. Nah gitu. Yang pertama sekali saya cium itu adalah karena saya setiap malam menggunakan minyak kayu putih, maka yang pertama sekali saya cium adalah aromanya minyak kayu putih. Nah setelah saya mencium aroma kayu putih itu sekitar 10 hari. Nah kalau memang sepengetahuan saya bahwa virus corona itu akan mati 10 hari kalau menurut WHO, dan menurut ID akan kembali normal kita di 14 hari. Maka saya siapkan sampai 14 hari. Nah memang teman-teman ada yang bertanya, apakah setelah 14 hari masih diperlukan swab? Nah saya menjawab, karena posisi tubuh saya nyaman dan semua indera yang saya rasakan tidak bermasalah lagi. Nah, mengingat susahnya juga swab. Nah, kebutuhannya karena keterbatasannya mungkin keterbatasan bahan yang ada di kita. Saya tidak ingin menambah bahwa bahan itu saya gunakan 2 kali, cukup 1 kali supaya orang lain juga bisa memanfaatkannya. Mungkin itu.